Perkenalkan, nama saya Bunga Ayu Ataya Hairunisa, NIM D1A017129 dari kelompok 6C. Perkenalkan, nama saya Anissa Divanti Aprilia, NIM D1A017218 dari kelompok 3C. Perkenalkan, nama saya Restu Andreaswati, NIM D1A017117 dari kelompok 8C. Perkenalkan, saya Hana Berlianita Dewi Anto, NIM D1A017190 dari kelompok 8C. Di sini kami akan membuat produk olahan hasil ternak yaitu nugget, kefir, dan telur asin. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita ke alat dan bahan pembuatan nugget ayam. Bahan yang pertama yaitu daging ayam sebanyak 500 gram. Kemudian ada tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ada tepung kanji 3 sendok makan. Lalu ada penyedap rasa, telur ada 2 butir. Kemudian bawang putih sebanyak 5 siung. Setelah itu ada garam dan minyak goreng untuk menggoreng. Setelah itu kita memerlukan tepung panir untuk membuat luaran nugget menjadi lebih crispy. Nah, ada bahan tambahan yaitu wortel dan seledri sebagai variasi bahan. Kemudian setelah itu ada alatnya. Yang pertama ada wajan dan solet untuk menggoreng, kemudian panci untuk mengukus nugget kita, kemudian baskom sebagai tempat untuk mengadon. Setelah itu ada ciri dan mutu untuk menghaluskan bumbu-bumbu, blender untuk menghaluskan daging, serta ada alat lain seperti pisau, sendok, talenan, serta wadah untuk mengukus. Ya teman-teman, inilah cara pembuatan nugget daging ayam. Yang pertama, kita haluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu, seperti bawang putih sebanyak 5 siung, kemudian dicampurkan dengan garam. Ya, kita haluskan daging yang sudah kita siapkan menggunakan blender hingga halus. Ya, sekarang kita blender dagingnya hingga halus ya. Selanjutnya kita masukkan daging yang belum di blender. Lalu kita masukkan sayuran. Serta kita masukkan telur. Lalu kita blender bahan-bahan yang sudah dimasukkan. Oke, ini hasil dari daging dan sayuran yang sudah dihaluskan. Setelah itu kita pindahkan pada wadah. Yang selanjutnya kita beri bumbu dan tepung. Kemudian masukkan tepung kanji sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya diaduk hingga rata. Bahan yang selanjutnya yaitu ada tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Kemudian diaduk hingga homogen. Bumbu masukkan juga.
Selanjutnya masukkan juga bumbu-bumbu dapur dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya kita masukkan penyedap rasa secukupnya. Kemudian masukkan lada secukupnya juga. Kemudian apabila seluruh bahan sudah dimasukkan, kita aduk hingga merata. Setelah adonannya homogen, siap untuk dikukus. Setelah airnya mendidih, kita masukkan bahan yang sudah jadi di blender tadi ya. Setelah itu ditutup lagi selama 30 menit. Sekarang kita membuat bahan pencelupnya ya. Bahan pencelupnya itu ada terigu sama ada air. Terus terigunya kita masukkan ke dalam baskom 3 sendok. Setelah itu kita masukkan penyedap rasanya secukupnya. Terus kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk. Udah kali ya. Kamu next di video. Setelah adonan kita kukus selama kurang lebih 30 menit, kemudian adonan kita ambil dan kita diamkan selama beberapa saat hingga adonan itu mendingin. 3. Kita potong sesuai selera kalian ya guys. Setelah bahan pencelup sudah tercampur merata, kita tambahkan telurnya ya, 1 butir. Lalu kita kotak. Oke, yang pertama kita masukkan bahan yang sudah dikukus dan sudah dipotong-potong ke bahan pencelup. Lalu kita lumuri dengan bahan pencelup. Lalu kita masukkan ke tepung panir. Kemudian lumuri dengan tepung panir. Sedikit dikepal-kepal agar tepung panirnya menempel. Setelah sudah dilumuri oleh tepung panir seluruhnya, kemudian nugget yang setengah jadi ini kita diamkan di dalam kulkas selama 1 hari. Dan sekarang kita menggoreng nuggetnya. Masukkan nuggetnya ke dalam wajan untuk digoreng. Oke, sekarang kita akan membuat produk olahan susu yaitu kefir ya. Dan alat dan bahannya tuh yang pertama tuh ada toples yang terbuat dari kaca ya. Terus sama ada sendok. Nih ya. Terus untuk bahannya kita pakai susu full cream 1 liter ya. Terus kita menggunakan biji kefir. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerjanya. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu toples beling. Setelah itu, kita masukkan susu UHT ke dalam toplesnya.
Pastikan toplesnya ini steril ya teman-teman, karena jika tidak maka bakteri patogen akan mencemari susunya. Nah, penggunaan susu UHT ini tidak memerlukan pasteurisasi karena seperti yang teman-teman ketahui, susu ini telah dilakukan ultra high temperatur gitu ya. Setelah itu kita masukkan kefir grainnya sebanyak 5% dari 1 liter susu UHT yang kita gunakan. Setelah itu kita tutup rapat. Setelah toplesnya tertutup dengan rapat, lalu kita selotip agar udaranya anaerob. Oke, lalu kefirnya siap diinkubasi selama 2 kali 24 jam dengan suhu ruang yaitu 37 derajat Celcius agar pertumbuhan bakteri asam laktatnya optimal. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan kefir dan juga uji organoleptiknya. Nah, setelah diinkubasi selama 2 kali 24 jam, kefir yang kita buat siap untuk kita nikmati. Nah, kefir yang siap untuk dinikmati ditandai dengan adanya 3 lapisan. Yang pertama yaitu ada lapisan curd, kemudian di bawahnya ada lapisan whey, dan yang di bawahnya lagi ada lapisan endapan. Nah, langkah yang kita lakukan pertama kali yaitu menyaring kefirnya terlebih dahulu. Nah, kefir ini kekentalannya sangat tinggi dibandingkan dengan susu fermentasi yang lain, dibandingkan dengan yogurt, Yakult. Kefir ini sangat kental, teman-teman. Nah, tujuan penyaringan ini untuk memisahkan biji kefir dengan susunya, sehingga bisa kita nikmati dan kita bisa jadikan masker. Kita akan membuat telur asin. Nah, bahan-bahannya ada 5 butir telur bebek, kemudian ada garam grosok, kemudian ada air secukupnya. Setelah itu alat-alatnya ada 1 lembar amplas, kemudian misting, dan kompor. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan telur asin yaitu telur yang sudah dibersihkan kita amplas sampai halus. Garam grosok ditimbang sebanyak 450 gram untuk 5 butir telur. Yaitu dengan mencampurkan 450 gram garam grosok ke dalam kurang lebih 2 liter air. Airnya sebenarnya kurang gimana? Kurang ngasih dong ya? Kurang sih. Telurnya masuk, tapi tadi belum. Sudah dingin ya, sudah dicampur oleh garam grosok ya ke dalam flash. Setelah itu kita masuk, ini adalah telur bebek yang telah kita rendam dengan larutan garam selama 14 hari. Lalu kita diamkan selama 1 hari, setelah itu nanti kita akan rebus. Setelah telurnya kita diamkan selama 1 hari, kemudian kita siapkan panci untuk merebus telur tersebut ya. Nah, panci ini kita isi dengan air secukupnya untuk merebus 5 telur. Kemudian kita nyalakan kompornya dan kita tunggu hingga airnya ini menjadi mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan telur yang sudah kita diamkan selama 1 hari ke dalam panci. Oke, kemudian kita tutup. Ditunggu sampai